Saat bepergian dengan pesawat, kebanyakan dari kita lebih memilih kelas ekonomi. Ya, kenapa harus bayar lebih mahal kalau tempat duduknya tak seberapa longgar dan menu yang ditawarkan juga tak jauh beda? Oh, jangan salah, mungkin ada banyak hal yang kamu lewatkan. Tonton videonya sampai selesai ya untuk mencari tahu bedanya. Simak juga trik-trik rahasia untuk membeli tiket kelas bisnis murah. Dapatkan kenyamanan lebih dengan kelas ekonomi premium. Di kelas ekonomi biasa, kamu harus duduk di kursi yang sempit. Belum lagi kalau terpaksa duduk di kursi tengah. Di kelas ekonomi premium, kamu akan terhindar dari berbagai masalah karena kamu termasuk penumpang pertama yang akan masuk serta keluar dari pesawat. Ruang kaki di kelas ini juga lebih longgar dan kursi sandaranmu tidak akan mengantuk penumpang di belakangmu. Belum lagi sistem hiburan pribadi, hidangan yang lebih wah, dan tambahan harga yang terkadang sampai 2 kali lipat dari tiket ekonomi biasa. Semuanya sebanding, terutama untuk penerbangan jarak jauh dan penerbangan malam. Ruang kaki lebih lapang hanya dengan sedikit biaya tambahan. Kamu tidak suka duduk berdesak-desakan? Banyak maskapai menawarkan jalan tengahnya, kelas ekonomi plus. Sebenarnya layanan pada tiket jenis ini sama seperti kelas ekonomi biasa, tapi ruang kakinya lebih lapang dan kursinya bisa disesuaikan. Beberapa maskapai juga menawarkan bonus tambahan yang umumnya hanya untuk kelas ekonomi premium, misalnya prioritas memasuki pesawat atau preferensi makanan. Penerbangan impian dengan kelas bisnis. Harga tiket kelas bisnis sangatlah mahal, rata-rata 5 kali lipat dari kelas ekonomi, dan tentunya itu sebanding. Bahkan calon penumpang sudah diperlakukan istimewa dari sebelum penerbangan, misalnya ruang duduk yang terpisah. Di situ kamu bisa menunggu dengan nyaman, mendapat makanan dan minuman gratis, dan bahkan tidur di ranjang sungguhan. Di dalam pesawat, penumpang kelas bisnis juga dipisahkan dari kelas di bawahnya, bisa duduk di kursi nyaman, dan mendapatkan apa saja yang diinginkan, hidangan istimewa, hiburan mewah, dan tim pelayan tersendiri. Kalau kamu ingin seperti Sultan, terbanglah dengan kelas 1. Wah, jelas saja harga tiketnya paling mahal dan paling mewah. Penumpangnya disuguhi berbagai fasilitas impian, termasuk sopir khusus dan juga mobil mewah menuju dan dari pesawat. Belum lagi semua fasilitas yang ditawarkan pada tiket kelas bisnis. Bahkan kadang di kelas 1 tersedia meja bundar bar serta wifi. Dan ada tapinya juga. Tapi, kelas bisnis dan kelas 1 tidak beda jauh. Kelas bisnis kini menjadi sangat mewah sehingga banyak maskapai tidak lagi menyediakan tempat duduk kelas 1 beserta ruang duduknya. Tingkat kenyamanannya juga beragam. Sebagian maskapai menawarkan tiket kelas bisnis yang lebih menarik daripada tiket kelas 1 di maskapai lain. Jadi, kenapa harus bayar lebih untuk membeli tiket kelas 1? Selisih harganya juga sangat jauh. Tiket kelas bisnis biasanya 5-9 kali lipat dari kelas ekonomi, dan tiket kelas 1 2 kali lipat dari tiket kelas bisnis. Pesawat sewaan selalu lebih baik. Seorang pengusaha sangat mendambakan kenyamanan tertingginya, yaitu privasi penuh. Ini bisa kamu dapatkan dengan menyewa pesawat pribadi. Dengan pesawat ini, kamu akan terbang tanpa penumpang lain. Selain itu, kamu tak perlu datang ke bandara terlalu awal. Kru hanya akan menunggumu, jadi kamu bisa datang 10 menit sebelum keberangkatan. Itu pun masih tepat waktu. Di dalam pesawat, kamu akan disuguhi dengan segala kemewahan bergaya apartemen. Tentu saja kamu perlu merogoh kocek yang dalam, tapi bagusnya, pesawat sewaan juga bisa lebih murah. Saat menyewa pesawat jet untukmu sendiri, berarti kamu mengeluarkan biaya untuk seluruh pesawat. Kalau kamu membawa serta penumpang lain, kamu bisa berbagi pesawat. Biayanya bisa saja lebih murah dibanding tiket kelas bisnis. Nah, apa kamu ingat? Aku sudah menjanjikan tips-tips membeli tiket kelas bisnis dengan harga bersaing? Ini dia. 1. Jangan pesan tiket bisnis di muka. Apa kamu tahu pada hari apa saja harga tiket akan turun? Kamu juga mungkin akan tergoda untuk beli tiket kelas bisnis pada hari tersebut, tapi jangan lakukan. Harganya akan lebih mahal daripada tiket kelas ekonomi. Kalau kamu punya kesempatan, sebaiknya tunggu dulu sampai hari terakhir. Belilah tiketmu saat check-in online sudah berlangsung. Di kebanyakan maskapai, kalau kursi di kelas bisnis masih ada yang kosong, harga tiketnya akan turun lumayan banyak untuk menarik penumpang tambahan. Manfaatkan peluang ini. 2. Manfaatkan program penumpang setia. Kamu punya kartu kredit untuk terdaftar ke program ini. Manfaatkan saja agar penerbanganmu penuh dengan gaya. Beli tiketmu seperti biasa menggunakan kartu kredit dan periksa perolehan miles atau poin penerbanganmu secara rutin.
Setelah poinnya mencukupi, segera beli tiketmu. Atau beli saja satu tiket dapat dua kalau kamu tidak terbang sendirian. Ini juga sangat menyenangkan. Jangan biarkan miles itu hangus atau kedaluarsa. 3. Pindah kelas saja, jangan bayar lebih mahal. Dengan program penumpang setia pun, miles penumpang bertambah sangat lamban. Jadi, sebaiknya pindah kelas saja dari ekonomi biasa ke kelas bisnis. Jangan membelinya dengan harga penuh. Kamu memang perlu membayar tiket ekonomi dulu, tapi biaya pindah kelas tanpa miles masih saja cukup mahal. Percayalah, trik ini sangat menarik. 4. Buatlah kartu kredit khusus. Banyak bank menawarkan kartu kredit yang memungkinkanmu mendapat miles, tapi seringnya kenaikannya sangat lambat. Untuk mendapat keuntungan maksimal, buatlah kartu dari maskapai pilihanmu. Kamu akan sering mendapat bonus kejutan. Bonus ini bisa kamu gunakan untuk menutup setengah harga tiket kelas 1, pulang pergi melintasi Samudra Atlantik. 5. Keluarkan uangmu tapi jangan terbang. Sebetulnya, penerbangan biasa membuat perolehan miles kamu tidak segera naik. Dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi pembelian tiket standar, bonus yang kamu dapat akan lebih banyak. Selain itu, kalau kartumu berjenis elite, poin penerbanganmu akan cepat naik. Kartu ini biasanya mewajibkanmu untuk mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya. Dengan menggabungkan bonus kartu khusus dari maskapai pilihanmu, jumlah poin yang terakumulasi akan cukup untuk membeli tiket kelas bisnis atau kelas 1 secara cepat. 6. Beli poin penerbangan. Kalau kamu merasa berat mengeluarkan uang untuk mendapat cukup miles sebelum masa kedaluarsa, beli saja. Keluarkan sedikit uangmu sesuai kemampuanmu sendiri. Ini lebih mudah dilakukan daripada membeli tiket dengan harga penuh yang tentunya tidak murah. Maskapai juga bisa saja memberikan tawaran yang menarik. Kalau kamu cukup jeli, kamu bisa menghemat uangmu. 7. Coba semua. Kamu senang mencari peluang? Kalau iya, coba beli tiket ekonomi dan lakukan check-in di bandara sesuai jadwal. Sesampainya di meja check-in atau di gerbang bandara, tanyakan ke staf apa kamu bisa pindah ke kelas bisnis. Kalau ada kursi kosong, kemungkinan besar kamu akan dipindahkan ke kelas bisnis dengan potongan harga. Trik ini tidak mencakup fitur gratis yang bisa digunakan, tapi masih tetap mengurangi harga tiket hampir setengahnya. 8. Tanyakan saja. Sekali lagi, belilah tiket ekonomi dan pastikan kursimu ada di bagian depan kabin. Begitu pintu pesawat ditutup, lihatlah ke depan ke arah kabin kelas bisnis. Kalau ada kursi yang kosong, tanyakan pada kru penerbangan apa kamu boleh berpindah dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Kalau kamu sopan atau setidaknya tersenyum dan menyapa saat kamu masuk pesawat, kemungkinan sang kru akan langsung memindahkanmu tanpa tambahan biaya. Kemampuan menjalin hubungan memang selalu menguntungkan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.